Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Dafardana. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 dari manajemen operasional dengan topik metode PERT. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu metode PERT dan juga kelebihan dari metode PERT. Metode PERT yaitu adalah kependekan dari Program Evaluation and Review Technique. Adalah sebuah teknik manajemen proyek yang digunakan untuk mengelola dan mengkoordinasi proyek-proyek kompleks. Metode ini dikembangkan pada akhir tahun 1950 oleh Lockheed Martin Corporation bersama dengan United States Navy untuk mengelola proyek-proyek angkatan laut secara efisien. Nah, untuk aspek-aspeknya, metode PERT ini digunakan untuk menentukan jadwal dan anggaran. Lalu, metode dengan satu tujuan untuk mengurangi adanya penundaan, gangguan, dan konflik produksi, serta mengkoordinasi dan mendonansi berbagai bagian proyek untuk selesainya proyek secara tepat dan efisien. Dalam metode ini, titik berat penilaian pada kegiatannya umumnya menitikberatkan penilaian pada kegiatan, atau bisa disebut activity oriented. Lalu, asumsi juga dapat berubah-ubah sesuai lamanya waktu dan dalam pengerjaan proyek. Berikut merupakan latar belakang dari metode PERT. PERT merupakan metode untuk menentukan jadwal dan anggaran dari sumber-sumber sehingga suatu pekerjaan yang sudah ditentukan itu dapat lebih dahulu diselesaikan tepat pada waktunya. PERT merupakan metode perencanaan dan pengendalian bagi proyek-proyek yang bersifat non-repetitif atau tak berulang, yaitu pekerjaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan tidak akan dilaksanakan kembali dengan cara yang sama pada waktu yang akan datang. Jadi untuk metode PERT ini menggunakan cara-cara yang fleksibel dan tentunya bervariasi gitu ya, tergantung dengan proyek apa yang dikerjakan. Berikut merupakan gambaran dasar dari metode PERT. Jadi di sini ada nomor 1 dan nomor 2 yang menggambarkan aktivitas dalam metode PERT. Garis merah menunjukkan rentang waktu antara aktivitas satu dengan yang lainnya. Bagian tertentu dari suatu proyek membutuhkan waktu dan sumber untuk menyelesaikannya. Tentunya dalam pengerjaannya itu membutuhkan beberapa sumber daya dan juga baik itu tenaga maupun barang-barang. Lalu 1 dan 2 ini menggambarkan suatu event atau keadaan yang terjadi seketika pada titik waktu tertentu atau dalam jangka waktu tertentu yang menandakan awal dan akhirnya pekerjaan. Berikut merupakan gambaran antara jaringan 1 dan 2 atau kita sebutnya event 1-2. Bisa juga 1-2. Di sini juga 1-2-3, 1-2-3. Jadi untuk hubungan 1 ke 2 lalu 2 ke 3 ini, jadi untuk aktivitas ketiga ini harus dirunut gitu. Jadi harus dikerjakan sesuai urutan antara 1, 2 lalu baru ketiga. Tidak bisa dilengkap ataupun dilewati gitu ya untuk yang nomor 2-nya. Oke. Berikut adalah beberapa istilah dalam metode PERT sendiri. Untuk istilah yang pertama itu ada waktu yang paling optimis atau biasa disebut A, adalah perkiraan waktu yang mempunyai kemungkinan sangat kecil untuk dapat dicapai, yaitu kemungkinan terjadinya hanya 1 kali dalam 100. Perkiraan ini menggambarkan waktu untuk dapat menyelesaikan suatu aktivitas tertentu, jika segala sesuatu berjalan lancar tanpa persoalan maupun kondisi yang tidak cocok. Ini merupakan estimasi waktu yang mungkin diperlukan dalam suatu yang menghubungkan antara satu aktivitas dengan aktivitas selanjutnya. Lalu ada juga yang nomor 2 itu ada waktu paling pesimis atau biasa disebut B, adalah perkiraan waktu yang lain mempunyai kemungkinan sangat kecil untuk dapat dilaksanakan atau kemungkinan yang paling buruk gitu.
Kemungkinan ini terjadi hanya 1 kali dalam 100. Perkiraan ini menggambarkan waktu yang akan dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan suatu aktivitas tertentu jika terganggu dengan kondisi yang tidak cocok ataupun dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Hal yang ketiga ini ada waktu yang paling mungkin atau biasa disebut M. Ini yang merupakan waktu yang didasarkan atas pikiran estimator ataupun orang yang membuat estimasi tersebut, yang menggambarkan namanya waktu paling sering dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas tertentu jika pekerjaan ini dilakukan berulang-ulang dalam kondisi yang sama. Ini merupakan rumusnya, ada T, E sama dengan waktu yang diharapkan, sama dengan A tambah 4M tambah B, lalu dibagi dengan 6. Berikut merupakan contoh pekerjaan atau studi kasus dalam menggunakan metode PERT. Yang pertama ini ada tingkat 1, yaitu adalah aktivitas pertama ketika kita ingin membuat rumah. Nah, kira-kira apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk aktivitasnya? Yang pertama itu ada pekerjaan luar, yaitu terus nomor 2 ada pekerjaan dinding, pekerjaan kayu, pekerjaan listrik, dan finish. Itu diurutkan harus sesuai dengan urutannya gitu, tidak bisa kita langsung lengkap ataupun lanjut ketika satu aktivitas yang menghubungkan satu aktivitas lainnya itu belum diselesaikan dengan baik. Lalu tingkat selanjutnya, tingkat ketiga ada fondasi, lalu ada kolom, lalu dinding. Lalu tingkat keempat ini ada yang pertama, aktivitas pertama backcasting, lalu beton diaduk, jadilah cor beton, terakhir baru proses finishing atau plester. Ini merupakan contoh proyek pembangunan rumah. Nah, untuk kelebihan metode PERT sendiri itu, yang pertama dia tidak memaksakan manajemen untuk membuat rencana lebih dahulu sebelum secara nyata mulai dengan pelaksanaan tugas pokoknya. Lalu untuk kelebihan yang kedua itu ada menuntut adanya approach atau pendekatan yang lebih analitis terhadap masalah yang dihadapi. Kelebihan selanjutnya ada memisahkan fungsi-fungsi perencanaan dan juga penjadwalan sehingga dapat mudah dipahami lebih jelas dan struktur tentunya. Dan yang terakhir ada memudahkan juga pengendalian proyek dan pemeliharaan rencana serta jadwal yang jelas sehingga SDM dan juga segala sumber daya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kontraktor ataupun perusahaan yang menjalankan itu. Namun terlepas dari itu, PERT juga ada kekurangannya, yaitu di dalam pelaksanaan proyek-proyek besar dengan jumlah kegiatan yang besar pula, maka menentukan hubungan antara kegiatan-kegiatan yang saling mempengaruhi itu menjadi usaha yang sulit juga untuk dapat diselesaikan dengan konsisten tanpa adanya kesalahan-kesalahan. Itu dikarenakan PERT ini mengharuskan kita untuk menjelaskan secara detail dan juga rinci, pasti tetap adanya miss gitu, baik itu dari SDM-nya ataupun dari sumber daya apapun, sehingga adanya kesalahan-kesalahan dalam praktiknya. Kurang lebih begitu. Oke, baik, sekian mungkin dari saya untuk presentasi soal PERT. Terima kasih sudah nonton.